Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, mari kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan yang Tuhan sudah berikan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah dan cinta kasih-Mu. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Biarlah kami dapat berlayak menghampiri tata-Mu yang kudus Tuhan. Kami rindu menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu mengangkat pujian syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik di dalam setiap hidup kami. Apapun yang terjadi di dalam setiap hidup kami, kami yakin dan percaya Tuhan, itu seizin dan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hanya oleh kemurahan-Mu kami boleh ada saat ini. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena-Mu,
dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Mungkin saat ini Tuhan kami merasa sesak Tuhan. Kami merasa oh Tuhan penuh dengan beban. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau selalu ada di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam setiap kehidupan kami Bapa, rencanamu itu tetap yang terbaik Tuhan. Terima kasih Bapa. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan melingkupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan.
selalu berikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak pernah melihat. Ku tetap percaya bahwa kuasa-Mu itu ajaib dalam setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh ajaib. Thank you Jesus. Sebab janji-Mu setia bagiku. Engkau Tuhan yang beri kekuatan saat badai selalu berikan kekuatan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Saat badai menerpa setiap kehidupan kami, menerpa hidupku. Tuhan, aku tenang sebab setia bagiku.
janji-Mu itu ya dan amin di dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu itu terlebih besar dari apapun juga Tuhan. Sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Berjumpa kembali masih di ibadah online. Dan saya berdoa kiranya damai sejahtera dan sukacita Tuhan tetap memenuhi hati dan pikiran kita. Amin. Hari ini Sabtu tanggal 9 Mei 2020 dan dalam rangkaian peringatan Paskah, hari ini masih dalam bilangan 40 hari sejak kebangkitan Tuhan Yesus di Minggu Paskah sampai nanti tanggal 21 Mei 2020 kita akan memperingati tentang hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan di ibadah sore ini saya ingin membagikan kebenaran firman Tuhan dengan judul atau tema adalah Keep Believing and Stay Loyal. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah terus percaya dan tetap setia. Dua kata ini sepertinya menjadi dua kata yang sangat penting buat kita hari-hari ini, yaitu bagaimana kita tetap terus percaya dan bagaimana kita dalam saat-saat ini boleh tetap setia. Dan memulai pesan firman Tuhan sore hari ini, saya akan bacakan dari firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-12. Ini adalah doa Tuhan Yesus kepada Bapa Surgawi buat semua anak-anaknya, yaitu orang-orang yang sudah percaya dan menyerahkan hidup kepada Tuhan Yesus. Tuhan berkata demikian, "Sewaktu aku masih bersama mereka, aku sudah menjaga mereka dengan kekuasaan nama Bapa, nama yang Bapa berikan kepadaku. Aku sudah menjaga mereka, dan tak seorang pun dari mereka hilang, kecuali dia yang memang sudah seharusnya hilang, supaya dengan itu terjadilah apa yang tertulis dalam Alkitab." Yang Tuhan Yesus maksudkan dengan dia yang memang sudah seharusnya hilang, ini adalah tentang Yudas Iskariot, yaitu salah satu murid Tuhan yang mengkhianati dia. Dan Alkitab berkata, ya memang Yudas Iskariot pada ujung hidupnya, ya dia menjadi seorang yang terhilang dari kasih karunia itu sendiri. Saya bacakan ini dari terjemahan Alkitab bahasa Indonesia masa kini. Saya lompat ke ayat yang ke-15. "Aku tidak minta supaya Bapa mengambil mereka dari dunia ini, tetapi aku minta supaya Bapa menjaga mereka dari si jahat." Jadi ini doa Tuhan Yesus yang spesifik kepada Bapa Surgawi, supaya Bapa itu memberikan anugerah dan kasih karunia kepada semua orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus, supaya mendapat perlindungan, penjagaan dari si jahat. Jadi Tuhan sangat mengasihi kita, karena itu Tuhan juga berdoa, Tuhan juga meminta secara syafaat kepada Bapa untuk memberikan anugerah itu. Tuhan Yesus tahu bahwa siapa domba-domba yang menjadi miliknya, dan Tuhan selalu menjaga serta melindungi dengan cara dan waktunya. Saya akan bagikan tentang kehidupan dua tokoh, yaitu dua murid-murid Tuhan Yesus yang juga mengalami satu peristiwa di dalam 40 hari persis sampai menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama saya akan bagikan yaitu dari murid Tuhan Yesus yang bernama Thomas. Dari Thomas kita mau belajar pesan yang pertama, yaitu terus percaya.
Saya bacakan dari Yohanes pasal yang ke-20. Saya mulai dari ayat yang ke-19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, jadi ini hari di mana Tuhan Yesus mengalami kebangkitan dari kematian. Dikatakan ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, dia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ayat 24 berkata, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, jadi murid-murid yang lain sampaikan peristiwa itu, menceritakan peristiwa itu kepada Thomas. Karena pada waktu Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, Thomas tidak ada di situ. Maka murid-murid yang lain itu berkata kepada Thomas demikian, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, ini respon Thomas. Dia berkata, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Jadi ini respon seorang Thomas. Thomas ini seorang murid yang cerdas. Dia seorang murid yang memang dia tidak mudah percaya atau tidak mudah untuk bergerak dan mempercayai segala sesuatu hanya berdasarkan emosi sesaat. Thomas ini seseorang yang pintar, seseorang yang juga menggunakan rasio atau pola pikirnya sedemikian sehingga ketika dia mengalami satu perjalanan kehidupannya bersama dengan Tuhan Yesus, dia selalu berpikir kritis, dia selalu berpikir tentang analisa dan sebagainya. Ini salah satu karakter dari Thomas, tentang apa yang menjadi kekuatannya sekaligus juga menjadi kelemahannya. Yohanes pasal 20 ayat yang ke-26 ada satu kata yang buat saya sangat bagus. Katanya begini, 8 hari kemudian. Jadi 8 hari kemudian dari peristiwa ketika Tuhan Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan hari di mana pada waktu itu Thomas tidak ada di sana. Thomas hanya mendengar cerita dari teman-temannya bahwa Tuhan Yesus hadir, bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit, bahwa Tuhan Yesus sudah memperlihatkan dirinya dan sebagainya. Tetapi Thomas masih ada dalam situasi keraguan. Dia tetap berprinsip bahwa sebelum aku melihat, sebelum aku membuktikan sendiri, maka sekali-kali aku tidak percaya, atau aku tidak mudah percaya hanya berdasarkan perkataan-perkataan atau cerita bahkan dari teman-teman sesama muridnya. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan kali ini Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian dia berkata kepada Thomas, "Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Jadi ini ada satu kejadian yang sangat menarik. Bagaimana bahwa Tuhan Yesus, dia tahu siapa domba-domba miliknya. Tuhan dalam anugerahnya jelas sangat-sangat tahu kalau Tuhan tidak menggenapi apa yang menjadi kerinduan dari Thomas,
maka sepertinya iman dari Thomas itu kemudian akan hilang sejalannya dengan waktu itu sendiri. Jadi dengan sengaja Alkitab berkata bahwa 8 hari kemudian ketika murid-murid bersatu, berkumpul kembali di tempat yang sama, dan Thomas ada di situ, dan Tuhan Yesus sengaja hadir kembali, menampakkan dirinya kembali dalam tubuh kemuliaan itu khusus kepada Thomas. Yesus tidak mau bahwa Thomas pada ujungnya dia kemudian terhilang. Karena Thomas dalam destininya, dalam penetapan surga, bahwa Thomas adalah salah satu rasul yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar keselamatan, kabar Injil kepada orang-orang di dunia. Tuhan mau pakai Thomas hidupnya, tidak hanya mengalami satu perjalanan kehidupan, khususnya 3,5 tahun bersama dengan Tuhan Yesus di bumi, tetapi Tuhan mau pakai Thomas secara spesifik untuk menjadi alat keselamatan bagi banyak orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Artinya bahwa Tuhan tahu tentang destiny dan penetapan, dan Tuhan tidak mau bahwa destiny penetapan itu kemudian terpotong di tengah jalan atau kemudian gagal. Karena itu Tuhan dengan sengaja, dengan khusus dia datang untuk memperlihatkan dirinya kepada Thomas dan memberikan kesempatan kepada Thomas untuk menyentuh, untuk membuktikan seperti apa cara yang diingini oleh Thomas. Thomas berkata, sebelum aku mencucukkan tanganku, dan digenapkan oleh Tuhan, dia hadir dan dia berkata, Thomas, cucukkan tanganmu di lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kebetulan di ruang tamu saya di rumah ini ada lukisan yang menjelaskan tentang peristiwa Thomas ketika dia mencucukkan tangannya, jarinya kepada luka di lambung Tuhan Yesus. Dan ini menjadi sebuah pesan yang kuat buat ibadah kita atau pesan kita sore hari ini tentunya. Dan kemudian Thomas berkata, setelah Thomas lakukan apa yang menjadi keinginan, apa yang menjadi kerinduannya itu, kemudian dia menjawab satu statement yang luar biasa. Ini statement yang ada di Perjanjian Baru di Alkitab yang luar biasa. Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ini satu pengakuan. Dia berkata kepada Yesus, engkau Tuhanku. Yesus, engkau Allahku. Engkau Tuanku. Ini satu statement yang sangat luar biasa. Ini dari sebuah kerinduan juga buat semua orang yang ada di dunia ini. Satu hari lutut bertelut dan kemudian lidah mengaku dan berkata, Yesus engkau Tuhanku dan Allahku. Dan kemudian Yesus berkata di ayat 39, kata Yesus berkata, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Karena engkau melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita coba bedah sedikit tentang kehidupan Thomas. Thomas ini pernah 3,5 tahun berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bagaimana dia melihat, bagaimana dia belajar kepada gurunya, bagaimana dia juga kemudian diizinkan Tuhan untuk mempraktekkan semua yang diajarkan Tuhan. Dia buat mujizat. Dia melihat bagaimana Yesus, dia belajar bagaimana Yesus membuat mujizat, menyembuhkan orang-orang dari semua sakit penyakit, membuat mujizat 5 roti 2 ikan menjadi makan 5.000 orang laki-laki dan keluarganya. Dan begitu banyak mujizat yang dilihat oleh Thomas. Dia mengalami sendiri, bukan dari kata orang. Dia ada di situ dan dia mengalami sendiri dan dia mempraktekkan sendiri tentang kuasa itu. Ketika dia diutus berdua-dua dengan murid-murid yang lain, tentunya dia juga mengalami bagaimana dia mengusir setan, bagaimana dia menyembuhkan sakit penyakit. Dia mengalami semua itu. Tetapi di ujung dari satu peristiwa ketika kemudian Tuhan Yesus menggenapi, dia harus mati di atas kayu salib menjadi korban tebusan untuk menyelamatkan orang-orang di dunia ini dengan darah yang tercurah, darah yang kudus, darah yang suci itu.
kemudian Thomas mengalami sebuah degradasi iman. Thomas mengalami sebuah kemunduran percaya. Padahal 3 kali dalam persekutuan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, 3 kali Tuhan juga sudah menyampaikan pesan bahwa dia harus ada di Yerusalem, dia harus kemudian mengalami sebuah penistaan, dia mengalami sebuah aniaya dari tua-tua Israel, dari imam-imam, ahli Taurat dan sebagainya, dan kemudian Yesus harus menggenapkan rencana Bapa, mati di atas kayu salib. Jadi 3 kali Thomas tentunya juga sudah mendengar apa yang dipesankan Tuhan. Tetapi ketika itu terjadi, dia tidak siap. Dia menjadi ragu. Kenapa terjadi seperti ini? Kenapa harus mati dengan begini? Jadi ketika sesuatu dalam situasi yang bagus, situasi yang penuh dengan kemuliaan, mengusir setan, menyembuhkan sakit penyakit, itu sesuatu yang luar biasa. Bagaimana orang-orang kemudian mengucap syukur, memuji-muji, itu suasana dan situasi yang sangat bagus. Pada waktu itu iman bisa mantap sekali, iman bisa penuh sekali. Tetapi kemudian ketika sesuatu terjadi, situasi yang buruk, situasi yang tidak baik, bagaimana gurunya yang dia cintai, yang dia hormati, kemudian harus mati dengan cara demikian, dia tidak siap. Dan kemudian respon imannya ternyata bergeser. Kita belajar dari peristiwa ini, khususnya dari peristiwa yang sedang terjadi, yaitu pandemi dari corona virus atau COVID-19. Beberapa bulan yang lalu ketika suasana, situasi, kondisi baik-baik saja, semua bisnis, semua pekerjaan masih lancar-lancar saja, semua ibadah juga masih lancar, masih baik, kita bisa kemana saja yang kita suka, mau dolan kemana juga tidak ada masalah. Kita bisa bersyukur, kita bisa punya iman yang mantap, kita punya percaya yang bagus. Tetapi ujian itu hadir hari ini. Ketika seizin Tuhan bahwa situasi, kondisi yang tidak sama lagi dengan beberapa bulan yang lalu, bagaimana respon percaya kita kepada Tuhan? Tuhan mau bahwa apapun situasi kondisi yang diizinkan Tuhan terjadi, Tuhan mau bahwa semua kita anak-anaknya itu keep believing. Kita terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, situasi apapun yang terjadi, itu yang Tuhan mau dalam kehidupan anak-anaknya. Artinya bahwa meskipun hari ini semua serba terbatas, ibadah nggak bisa lagi berkumpul bersama-sama, dan itu juga kemudian menjadi satu kegundahan hati karena kita tidak bisa bersama-sama bersekutu, memuji, menyembah Tuhan. Kita bersama-sama bersenda gurau dan menikmati kebenaran firman Tuhan secara bersama-sama dengan keluarga besar mandat kerajaan. Secara jiwa kita hari ini juga sedang tertekan, bagaimana kita terbatas sekali untuk keluar, untuk dolan, jalan-jalan. Itu salah satu kebutuhan jiwa, karena pikiran juga perlu di-refresh, perasaan juga perlu di-refresh, kehendak kita juga perlu di-refresh. Tetapi hari ini juga semua terbatas. Kita nggak bisa lagi kemana-mana dengan gampang. Apalagi kalau keluar sekarang harus pakai masker. Sebagian orang berkata pakai masker itu sesek, ya, bernafas jadi sesek, nggak enak dan sebagainya. Semua serba terbatas. Apalagi untuk urusan keuangan. Semua bisnis juga terkena dampak. Semua keuangan tentunya juga terkena dampak. Banyak faktor kesulitan, bagaimana perdagangan menurun drastis. Bahkan sebagian sektor itu sudah tidak bisa lagi berbisnis. Kenapa? Karena ditutup, nggak bisa lagi usaha. Kalau orang masih bekerja di instansinya masih buka, dia masih bisa terima gaji, ya, meskipun sebagian juga mungkin mengalami pemotongan atau pengurangan dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang ada di dalam bisnis hari-hari ini, gitu,
Ada sebagian yang masih berjalan tapi mengalami penurunan. Tetapi banyak juga yang harus terkena dampak, nggak bisa apa-apa lagi, dan hari-hari ini hanya bisa hidup memakai tabungan saja. Ini situasi kondisi yang sangat-sangat tidak baik, sangat-sangat tidak enak, tidak nyaman. Sama kebenarannya seperti Thomas, apa yang dia alami ketika sukacita dan damai sejahteranya bersama-sama dengan Tuhannya 3,5 tahun itu tiba-tiba kemudian hilang. Tuhan yang dia cinta, Tuhan yang dia sempat tiba-tiba harus mati. Dan mati dengan cara yang sedemikian, dianiaya, dan kemudian ujungnya harus mati di atas kayu salib. Ini sangat menyesakkan hatinya. Dia tidak mau gampang-gampang percaya. Dia mau membuktikan, dia mau ada sesuatu yang spesifik yang dia alami sendiri. Satu sisi ini baik, karena apa? Ini juga berbicara tentang keteguhan iman yang tidak mudah goyah. Telinganya Thomas itu bukan telinga yang tipis. Artinya bahwa kalau telinga tipis, orang bicara A, orang bicara B, mudah untuk terkontaminasi, mudah juga untuk kemudian mengalami pengertian-pengertian yang lain. Dia tidak mudah percaya sedemikian. Ini sisi positif, tapi ada sisi negatif. Dia maunya bahwa harus semua itu secara realita. Dia harus mengalami sendiri sedemikian. Jadi kita mau melihat dari sisi dua sisi ini, kita mau belajar sesuatu yang baik, sesuatu yang meneguhkan. Iman yang kita percaya jangan pernah bergeser, jangan pernah goyah. Tetapi ketika apa yang Tuhan sudah sampaikan, 3 kali Tuhan berkata kepada Thomas bahwa memang dia harus genapi itu. Dia sepertinya lupa dengan situasi kondisi yang begitu menekan. Dia lupa perkataan Tuhan. Hari ini pun juga demikian. Tuhan sudah berfirman, memberikan kepada kita banyak janji-janji, banyak kemurahan Tuhan yang kita sudah alami di masa-masa yang lalu. Tuhan juga berjanji kepada kita bahwa Tuhan memberikan kepada kita, menyediakan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Tuhan tidak pernah mendatangkan hari kecelakaan buat kita. Tapi Tuhan sediakan hari yang penuh dengan damai sejahtera. Tuhan juga berkata bahwa Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan segala sesuatu buat kebaikan kita, yaitu orang-orang yang mengasihi Dia. Ada begitu banyak janji, ada begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan kiranya satu situasi dan kondisi yang begitu menekani, jangan sampai kemudian kita bergeser dan kita melupakan semua kebaikan Tuhan. Kita melupakan semua hal-hal yang menjadi janji Tuhan buat kita. Tapi mata kita, hati kita lebih terfokus kepada situasi, kondisi yang tidak mudah ini. Tentang keleluasaan, semua yang serba terbatas ini. Kemudian kita mengalami depresi, kita kemudian mengalami frustasi, dan kemudian kita bisa stres. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini pesan yang pertama Tuhan mau sampaikan dan tegaskan kepada kita bahwa keep believing, teruslah percaya bahwa situasi ini akan segera selesai. Bertahanlah, kita semua sebagai keluarga besar ada kerajaan. Kita saling tolong-menolong, kita saling memperhatikan, dan kita mau terus bertahan. Kita nggak tahu berapa bulan akan selesai, tapi kita percaya semua ini pasti akan selesai. This too shall pass. Semua ini juga akan berlalu. Ya. Sambil menunggu semua ini berlalu, teruslah kita ini percaya. Teruslah kita ini punya iman. Karena iman itu menyenangkan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Yang mula-mula, yang menyenangkan hatinya adalah ketika kita percaya kepada Dia. Kita percaya bahwa Tuhan memelihara kita. Kita percaya bahwa Tuhan mengasihi kita. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu sekali lagi, hari ini mari kita bersama-sama meneguhkan hati kembali untuk terus percaya. Terus percaya. Keep believing. Yang kedua, kita mau belajar dari murid juga Tuhan Yesus yang bernama Petrus. Ketika saya berkata Petrus, maka semua orang percaya, semua murid-murid Tuhan juga pasti sudah paham Petrus seorang yang luar biasa. Dan Tuhan pakai Petrus dengan pengalaman-pengalaman yang ajaib. Bagaimana secara khusus Petrus juga yang pernah mengalami berjalan di atas air bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita mau belajar dari Petrus dari sisi yang lain. Tapi dari kitab Markus pasal 15 berkata, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, ini malam Last Supper atau malam perjamuan terakhir,
Berkata demikian, sesudah mereka menyanyikan nyanyian pujian, pergilah mereka ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu semua akan tergoncang imanmu, sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ini Tuhan juga sudah memberikan pesan, Tuhan sudah memberikan lambang bahwa dia harus mati di atas kayu salib. Dia berkata bahwa domba-domba akan tercerai-berai, dan dia berkata sesudah aku bangkit. Artinya Yesus sudah menyampaikan pesan itu, tetapi murid-murid tidak sepenuhnya mengerti, tidak sepenuhnya siap, termasuk Thomas tadi dan juga termasuk Petrus. Dan kemudian Petrus memberikan satu jawaban kepada Tuhan Yesus. Dia berkata demikian, kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya. Petrus sedang memperkatakan semua teman-teman yang lain, 11 murid yang lain. Dia berkata, biarpun 11 mereka ini akan tergoncang imannya, tetapi aku tidak akan tergoncang. Ini statement yang luar biasa dari seorang Petrus. Dan kemudian kata Yesus kepadanya, Petrus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Jadi 3 kali engkau akan menyangkal aku. Ini kata Tuhan Yesus. Dan kemudian saya lompat pasal yang ke-72 dari Markus 14. Dan genaplah apa yang Tuhan katakan. Pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Artinya ayam juga berkokok 2 kali. Dan kemudian maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya. Beberapa jam yang lalu Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, Petrus, malam ini juga sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan kemudian beberapa jam kemudian genaplah apa yang dikatakan Yesus. Semua perkataan Yesus itu pasti tergenapi. Dia berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu menangislah Petrus terseduh-seduh. Petrus teringat apa yang menjadi perkataan Tuhan Yesus. Petrus hancur hatinya. Dia mengalami penyesalan yang sangat dalam dan merasa malu yang sangat dan merasa dirinya tidak berguna. Jadi Petrus pada waktu itu ketika ayam berkokok itu menjadi tanda, menjadi lambang bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus menjadi genap. Bagaimana dia 3 kali sudah menyangkal gurunya, menyangkal Tuhannya. Dia berkata, aku tidak kenal dia. 3 kali dia sudah mengkhianati Tuhan Yesus dengan imannya. Dia keluar dari kesetiaan kepada gurunya. Dia keluar dari kesetiaan kepada Tuhannya. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Dan memang seringkali kita ini mudah berkata-kata, kita mudah berjanji, tetapi sulit untuk setia melakukan apa yang kita katakan atau janjikan kepada Tuhan. Ketika Tuhan sampaikan firman-Nya, baik melalui hamba-hambanya, bahkan kali ini Tuhan pakai ayam berkokok, ayam berbicara. Kokok ayam itu menjadi sebuah mewakili perkataan Tuhan buat si Petrus. Dan Tuhan hari ini pun juga bisa berbicara kepada kita lewat media apapun dan lewat siapapun. Mungkin satu hari Tuhan akan izinkan juga kita mendengar tanda suara pesan Tuhan tidak melalui manusia, mungkin melalui alam, atau mungkin melalui satu peristiwa, atau bahkan mungkin melalui binatang pun Tuhan bisa berkata kepada semua kita. Tuhan gak bisa kita batasi karena dia itu Tuhan yang hidup. Dia mau pakai apa saja dengan caranya yang luar biasa, itu bisa-bisa saja. Dan kemudian seringkali kita ini ketika Tuhan berkata, mengingatkan kita, seringkali kemudian kita ini berkata-kata, oh Tuhan aku salah, Tuhan aku minta ampun, Tuhan aku berjanji begini, aku berjanji begitu. Seringkali kita ini mudah berkata-kata, tetapi pada kenyataannya kita ini sulit untuk berespon benar. Kita ini lebih banyak kali kemudian hanya berkata-kata saja, kemudian kita nggak bisa menggenapi. Mari kita minta tolong kepada Tuhan Roh Kudus. Dia penolong kita yang ajaib. Dia roh kebenaran, roh sukacita. Dia roh yang memimpin kehidupan kita. Kita tidak bisa dalam kehidupan ini berjalan untuk
melakukan firman, menjadi pelaku firman, kalau Roh Kudus tidak tolongi kita. Tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri kita bisa menjadi pelaku firman. Tetap setia, terus taat, hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kalau Tuhan sendiri tidak anugerahkan kepada kita, kalau Roh Kudus sendiri tidak tolongi kita, tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan kita ini belajar dari Tuhan Yesus. Ketika kita ini seringkali tidak setia, sama gambarannya dengan Petrus. Dalam ketakutan kemudian dia berubah setia, setianya bergeser. Hari ini pun juga bisa jadi bahwa ketakutan kita itu bisa membuat kita bergeser setia kepada Tuhan. Kalau masa-masa baik, kalau masa-masa tidak sulit, kalau masa-masa semuanya penuh sejahtera, kita bisa dengan mudah berkata kita setia kepada Tuhan. Kita setia beribadah, kita setia melakukan firman, kita setia taat kepada Tuhan, kita setia berdoa, kita setia, bahkan setia melakukan apapun yang Tuhan mau Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Semua hal yang menyenangkan Tuhan. Tetapi ketika masalah terjadi, seperti hari ini, kita udah bahas, ada banyak hal permasalahan yang terjadi. Salah satunya ya masalah keuangan. Masalah keuangan jadi sebuah isu yang cukup penting hari ini, selain masalah iman tentunya, juga masalah kesehatan. Hari ini banyak sekali lagi yang mengalami permasalahan keuangan. Pertanyaannya begini, ketika kita mengalami permasalahan di dalam keuangan, apakah kita tetap setia? Kita tetap mengambil keputusan-keputusan di dalam hidup ini tetap berdasarkan takut dan setia kepada Tuhan? Atau kemudian hari ini kita mulai melegalkan segala sesuatu? Jual barang ini, tipu-tipu sedikit nggak apa-apa. Ngomong yang nggak benar sedikit nggak apa-apa. Cara-cara begini, cara-cara yang sedikit-sedikit nyerempet, ya hal-hal di luar kebenaran, itu nggak apa-apa. Itu karena situasi yang seperti begini. Apakah kita kemudian bergeser setia kita seperti demikian? Ataukah kita tetap teguh hati sampai hari ini apapun yang terjadi, aku tetap mau setia kepada Tuhan dan setia melakukan segala sesuatu tetap berdasarkan kesetiaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Firman itu menjadi dasar kehidupan kita, menjadi patokan, menjadi rule jalan kita dalam hidup ini. Karena Tuhan berkata, kitab Mazmur mengajarkan kepada kita, firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Apa kita masih mau bahwa firman itu yang menjadi terang jalan kita, atau kemudian kita mencoba mencari jalan-jalan yang lain, jalan pintas yang kita kehendaki sendiri? Ini menjadi ujian buat kita tentang kesetiaan. Karena itu, keep believing and stay loyal. Terus percaya dan tetap setia. Kita belajar tentang tetap setia dari seorang yang luar biasa yang bernama Petrus. Orang yang luar biasa bukan berarti dia tidak pernah mengalami kejatuhan. Petrus mengalami kejatuhan. Ada murid yang lain juga mengalami kejatuhan, yaitu Yudas Iskariot. Dia juga jatuh, dia juga bersalah, tetapi dia berespon salah. Dia kemudian membunuh dirinya sendiri dalam situasi yang duka. Dia menyesal. Dia menyesal karena dia sudah menjual gurunya. Dia sudah mengkhianati gurunya. Tapi dia tidak berespon benar. Petrus juga menyesal. Dia juga mengkhianati gurunya. Sama peristiwanya. Gak ada yang, ini dosanya lebih kecil, ini dosanya lebih besar. Tidak ada. Semua sama. Semua sama-sama mengkhianati gurunya. Petrus mengkhianati Yesus, Yudas juga mengkhianati Yesus. Tapi Petrus ketika dia setelah mengkhianati Yesus, dia tidak mengambil jalan pintas seperti yang diambil oleh Yudas. Yudas menyesal, dia hancur hati, dia menyesal, dia malu sedemikian, tapi kemudian dia membunuh dirinya sendiri. Ini menjadi sesuatu yang akhirnya menjadi sebuah keputusan seorang Yudas untuk mengakhiri hidupnya secara demikian. Apapun hari ini yang terjadi dalam hidup kita, masih terbuka satu jalan, masih terbuka satu pintu, yaitu pintu pertobatan. Benar, Pastor Rizky ulang beberapa kali statement berkata bahwa semua pintu-pintu tertutup. Masuk ke kota, pintu gerbangnya juga tertutup, ya, masuk ke mall pintunya juga sebagian tertutup, masuk ke tempat rekreasi juga pintunya tertutup. Banyak pintu-pintu sekarang ditutup, tetapi ada pintu yang masih terbuka, yaitu pintu pertobatan, yaitu pintu anugerah. Karena Yesuslah pintu
kehidupan. Dia sumber kehidupan segala sesuatu. Dia sumber pemulihan dalam kehidupan ini. Masih terbuka pintu, dan masuklah melalui pintu itu. Masuklah melalui Tuhan Yesus, dan kita akan mengalami pemulihan. Kita akan mengalami satu pertobatan yang ilahi. Kembali bahwa apapun juga ketika kita tidak setia, Tuhan berkata, 2 Timotius 2 ayat 13 demikian, Tuhan Yesus itu setia selama-lamanya. Firman-Nya berkata, jika kita tidak setia, Dia, Yesus, tetap setia. Kenapa? Karena Yesus tidak dapat menyangkal dirinya sendiri. Tuhan Yesus itu kesetiaan. Dia tidak bisa menyangkal dirinya yang memang setia. Selama-lamanya Dia setia. Bahkan hidupnya 33,5 tahun Dia selesaikan dengan cara yang luar biasa. Tetap setia dalam perjalanan itu. Setia di proses, setelah kelahiran, kemudian dia mengalami proses kehidupan. Sampai kemudian 30 tahun usianya Tuhan Yesus kemudian mulai terpakai untuk melayani jiwa-jiwa. 3,5 tahun dia berkarya. Dia memberikan contoh, dia mengajar kepada murid-muridnya dan orang-orang yang percaya kepada dia. Dia sembuhkan semua sakit penyakit orang-orang. Dan dia kemudian buat mujizat, dia menyampaikan tentang Injil keselamatan. Dia sampaikan semuanya dalam kesetiaan, dan dia tutup tetap dalam kesetiaan. Dia tetap setia sampai mati di atas kayu salib. Bahkan dia setia mati dengan cara disalib. Ini menjadi sesuatu perjalanan yang luar biasa. Finish strong, finishing well. Tuhan kita Yesus, Dia menyelesaikan arti kesetiaan itu sampai top, sampai selesainya. Dia finish, Dia selesai dengan kuat. Ini menjadikan satu pelajaran buat kita dalam kehidupan ini. Jangan hanya satu permasalahan yang sedang terjadi 1, 2, 3 bulan, mungkin bisa sampai 6 bulan. Kita nggak tahu sampai kapan ini selesai. Tapi percayalah, dalam hitungan bulan semua ini akan selesai dengan baik. Semua akan selesai. Meskipun mungkin ketika pandemi ini mulai menurun, mulai selesai, jangan kita juga kemudian menjadi seperti binatang yang liar, yang dikurung. Kemudian ketika kurungan itu dibuka, kita menjadi liar sekali. Kita meluapkan kebutuhan jiwa kita dengan cara yang gila-gilaan. Ini juga tidak bijak. Hari ini kita belajar banyak hal yang positif. Bagaimana kita belajar kebersihan, sering-sering mencuci tangan. Mungkin sebelum pandemi virus ini kita jarang cuci tangan. Ya, sering kita kalau di toko kita hanya ambil uang, terima uang, ya, kemudian ambil makanan tanpa cuci tangan. Tapi hari ini kita diajar untuk mencuci tangan, supaya bagian dari kebersihan badani kita. Supaya apa? Supaya virus, bakteri itu tidak mudah masuk di dalam tubuh kita. Ini satu hal yang positif. Yang kedua, tentang bagaimana memakai masker. Suatu kali bersama keluarga kami wisata ke Jepang. Ketika pertama kali kami datang ke negara ini, kami cukup kaget juga. Kenapa? Hampir semua atau banyak sekali, mayoritas ketika di tempat-tempat umum, ya, di kereta, ya, di tempat-tempat umum, itu semua orang Jepang pakai masker. Padahal tidak ada pandemi virus, tetapi itu sudah menjadi sebuah gaya mereka. Itu menjadi sebuah kedisiplinan mereka menjaga kesehatan mereka. Mereka juga tidak tahu siapa yang membawa virus. Mungkin dirinya sedang sakit atau orang lain yang sedang sakit, tapi memproteksi diri sendiri dengan memakai masker. Ini satu habit, satu kebiasaan yang mulai dibangun, sesuatu yang sangat positif. Jangan nanti setelah pandemi virus ini kemudian mengalami penurunan, kemudian kita melupakan hal-hal yang baik seperti ini. Mungkin ke depan, ya, virus tetap ada, tapi kemudian jumlah akan menurun. Bisa jadi dalam anugerah Tuhan, kemudian vaksin sudah muncul dari surga, sudah diberikan hikmatnya turun kepada orang-orang yang menangkap di bumi ini, sehingga kemudian vaksin sudah bisa menjadi obat. Tetapi sekali lagi, semua hal yang kita sudah pelajari di musim yang sulit ini, sesuatu yang positif jangan kemudian kita abaikan kembali. Hari ini secara keuangan kita semua sedang berhemat. Saya percaya semua kita berhemat supaya apa? Supaya kalaupun tidak ada masukan, tapi tabungan kita bisa sampai selesai. Mungkin bisa 2-3 bulan lagi, itu bisa tetap bisa mencukupi. Kita semua berhemat. Yang nggak keluar harusnya juga tidak perlu dibiayakan, begitu. Tapi harus sesuatu yang harus membayar, ya memang harus dibayar, gitu. Tapi kita sedang belajar tentang cara hemat. Jangan nanti setelah pandemi virus ini kemudian selesai, kemudian kita menjadi
seperti kuda liar. Kita maunya apa? Hari ini nggak bisa makan ini, hari ini nggak bisa makan itu, hari ini nggak bisa kumpul-kumpul dengan teman-teman, hari ini nggak bisa, mungkin sebagian suka ngafe-ngafe istilahnya, ya, minum-minum di kafe atau apapun juga. Dan kemudian ketika ini kemudian mulai menurun, mulai tiap hari ngafe, mulai tiap hari berjajan yang nggak karu-karuan. Dan kemudian kita juga akan mengalami kesulitan keuangan seri yang kedua. Ini juga sesuatu yang tidak baik. Jadi segala sesuatu yang positif yang kita sudah belajar di masa-masa yang sulit ini, biarkan ini tetap menjadi sebuah kebiasaan, habit yang baik yang kita terus bawa untuk waktu-waktu yang ke depan. Sekali kita bersyukur bahwa ketika kita tidak setia, Tuhan Yesus tetap setia. Selama-lamanya Dia tetap setia. Saya akan teruskan satu peristiwa tetap di hari kebangkitan, ya, 40 hari kebangkitan sampai kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Ada satu kejadian di Yohanes pasal yang ke-21, saya bacakan. Ini peristiwa yang berkaitan dengan seorang Petrus, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Kemudian jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kali yang pertama, Tuhan katakan, "Apakah engkau mengasihi aku, Petrus?" Kemudian Tuhan berkata lagi kepada Petrus, kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ada satu perintah dari Tuhan Yesus, ya, yang mestinya itu disampaikan juga kepada semua murid-murid, tetapi itu diwakilkan kepada Petrus, ya, karena Petrus juga akan mengajar kepada teman-temannya. Kemudian kata Yesus pula kepada Petrus untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Pertanyaan yang sama yang disampaikan kepada Petrus. Dan kemudian jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Pesan yang sama kali kedua. Kemudian kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, 3 kali Yesus sampaikan pertanyaan kepada Petrus, pertanyaan yang sama. Yesus berkata, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka dengan sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Petrus itu mengerti perasaannya, meskipun dia seseorang yang dalam istilah dia seorang kolerik atau orang merah, ya. Dia orang yang punya visi, dia orang yang keras, dia orang yang selalu berkata-kata dengan tegas. Tetapi di sisi batinnya, setiap orang itu pasti mengerti, bisa merasakan suara Tuhan. Sekeras-kerasnya orang seperti apapun, pasti orang itu di sisi hatinya, orang itu pasti bisa kok mendengar suara Tuhan, pasti bisa merasakan hatinya Tuhan. Dan waktu itu Petrus juga merasakan hal yang sama. Karena itu dia berkata, dia merasakan sedih hati Petrus karena Yesus mengulang kali ketiga pertanyaan yang sama. Yesus berkata, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan kemudian Petrus berkata kepada Tuhan, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Saudara, saya percaya bahwa ini ada satu pesan yang khusus berkaitan dengan kenapa 3 kali Tuhan Yesus memberikan pertanyaan yang sama kepada Petrus. Dan kemudian Petrus mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan. Kemudian di hatinya down, dia sedih, dia menyesal. Dia berkata, "Tuhan, kau tahu aku mengasihi engkau." Tapi ketika diulang pertanyaan itu, sebenarnya Petrus mengerti bahwa aku ini sudah 3 kali mengkhianati engkau. 3 kali mengkhianati engkau, Guru. 3 kali mengkhianati engkau, Tuhan. Dan engkau kemudian menanyakan 3 kali juga pertanyaan yang sama. Apakah engkau mengasihi aku? 3 kali Yesus menyangkal Yesus, 3 kali Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama tentang kasih, tentang kasih. Ketika Petrus mengkhianati Tuhan Yesus dengan dia berkata, "Oh, aku tidak kenal dia. Aku tidak tahu siapa itu. Kamu ngomong lancang-lancangan saja. Aku tidak pernah tahu dia." Ketika Petrus sampaikan begitu, dia sampaikan dalam ketakutan.
Dan ketakutan itu membuat orang kemudian keluar dari kesetiaan, keluar dari kasih. Dia berkata, aku tidak kenal dia. Dia sedang melunturkan kasihnya kepada Tuhan. Kenapa? Karena ketakutan itu ternyata punya berdampak yang fatal. Hari ini kita bersama-sama menjalani sebuah musim yang berat. Tetapi pesan Tuhan, jangan takut. Alkitab juga berkata 365 kali ada di dalam Alkitab, dalam firman. Tuhan berkata, jangan takut. Dan sepertinya itu sama dengan 365 hari dalam setahun. Artinya setiap hari, saya sudah pernah sampaikan pesan ini. Tuhan beri satu pil setiap pagi. Pilnya namanya pil anti takut. Setiap pagi kita bangun, kita ambil pil anti takut dan kita berkata, terima kasih Tuhan, ini pil iman. Aku makan pil iman. Ini obat anti takut, vitamin anti takut. Aku makan setiap pagi memulai hari yang baru. Ingat baik-baik, Ibrani 11 ayat 6 berkata, tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan kepada Tuhan. Artinya dengan iman itu Tuhan disenangkan. Dengan iman Tuhan itu berkenan. Memulai hari yang baru dengan iman, Tuhan berkenan dan disenangkan. Jangan takut, tapi percayalah, dengan iman tetap kita ini setia mengiring Tuhan. Tetap setia berjalan di dalam jalan Tuhan. Dan 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali Yesus juga berkata tentang kasih. Artinya yang pertama, saya mau bagikan 3 pesan. Yang pertama, berbicara tentang pertobatan, kesetiaan, dan cinta kasih. Sekali lagi, ketika 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali Petrus sedang keluar dari kesetiaan, 3 kali Petrus sedang keluar dari cinta kepada Tuhan. Dan ketika 3 kali Tuhan sampaikan, apakah engkau mengasihi aku? Petrus 3 kali menjawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Dan 3 kali itu kemudian dibalikkan. Petrus, saya percaya dia mengalami pertobatan kesetiaan dan pertobatan cinta kasih kepada Tuhan. Saya mau ulang pesan dari Wahyu berkata, biar kasih mula-mula kita itu tidak hilang. Kasih mula-mula yang hari-hari ini itu menjadi sesuatu yang sangat berharga di mata Tuhan. Jangan sampai hilang. Karena Tuhan berkata bahwa engkau sudah meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Engkau tidak tahu betapa dalamnya engkau sudah jatuh. Kasih mula-mula itu di hadapan Tuhan, itu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Tapi ketika meninggalkan kasih mula-mula, di mata Tuhan sudah jatuh dalam sekali. Kita mungkin di hadapan kita biasa-biasa saja, kita merasakan mungkin biasa-biasa, tapi di hadapan Tuhan itu kejatuhan yang sangat dalam. Kita mau perhatikan pesan Tuhan ini dengan baik-baik. Kita minta kepada Tuhan hari ini, supaya kita juga mengalami pertobatan kesetiaan, kita juga mengalami pertobatan cinta kita kepada Tuhan. Kembali lagi kepada cinta mula-mula. Kita berdoa, Tuhan Yesus anugerahkan kepadaku cinta mula-mula Tuhan. Seperti pertama-tama ketika aku ini menyerahkan hidupku kepadamu. Seperti itu Tuhan, berikan cintaku kepadamu yang seperti itu. Dan kembali, biar dalam anugerah Tuhan itu jadi meluap-luap kembali cinta kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan sedang melakukan tentang pemulihan jiwa. Petrus jiwanya sedang down. Dia sedih hati. Dia merasa tidak layak. Dia merasa malu. Dia merasa dia sudah gak ada harganya lagi di hadapan Tuhannya. Tuhan yang beberapa waktu, hari yang lalu dia sempat khianati. Tapi hari itu Tuhannya datang. Dan kemudian bercakap-cakap secara personal, secara khusus. Dan kemudian memulihkan jiwa Petrus, bahwa Petrus, engkau ini sangat berharga. Petrus, engkau ini luar biasa. Petrus, engkau ini mulia. Petrus, aku masih mau pakai hidupmu. Petrus, aku masih pakai, engkau akan melayani jiwa-jiwa. Begitu banyak jiwa-jiwa akan menerima keselamatan dari surga melalui apa yang menjadi karyamu, menjadi pekerjaanmu. Tuhan sedang memulihkan jiwa Petrus. Orang kalau jiwanya mengalami permasalahan, maka hampir bisa dipastikan masa depannya juga akan berantakan. Sangat penting kita ini mengalami pemulihan jiwa kita. Pikiran, cara berpikir kita,
perasaan kita, kehendak kita mau dan rindu minta dipulihkan oleh Tuhan. Supaya kita bisa berpikir dengan pikiran Kristus. Berpikir seperti Yesus, tidak berpikir seperti yang dimaui sendiri. Pikir yang aneh-aneh, berpikir yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita mau itu dipulihkan sehingga pikiran kita itu pikiran damai sejahtera dari Tuhan. Begitu juga dengan perasaan. Perasaan yang mudah sekali untuk dihanyutkan, emosional, perasaan-perasaan yang mengasihi diri sendiri berlebihan, perasaan-perasaan yang minta dihormati secara berlebihan. Ini perasaan-perasaan yang belum survive, belum aman. Ada banyak orang yang belum mengalami rasa aman di dalam Tuhan, dan dia mencari hal-hal yang ada di dunia ini untuk mendapatkan rasa aman. Dan saya mau katakan tidak mungkin mendapat, karena rasa aman itu yang sejati, yang sempurna, itu hanya rasa aman di dalam Yesus Tuhan. Bukan rasa aman di dalam keuangan, bukan rasa aman di dalam cinta manusia, tetapi rasa aman di dalam Tuhan. Hati yang benar-benar dipulihkan, jiwa yang benar-benar dipulihkan. Gak peduli apapun, orang bisa berkata begini begitu, bisa mengolok begini begitu, tidak mempedulikan perkataan orang, hanya peduli dengan perkataan Tuhan. Orang tidak mudah sakit hati, orang tidak mudah marah, orang tidak mudah emosional. Ini yang sangat penting. Kita minta Tuhan juga pulihkan. Banyak orang mengalami kesalahan atau membuat kesalahan-kesalahan di masa lalunya. Seperti Petrus pun juga melakukan kesalahan di masa lalunya. Tapi Tuhan pulihkan. 3 kali dia salah, 3 kali Tuhan pulihkan. Sehingga itu menjadi sempurna, pulih sempurna dan benar. Kemudian setelah melalui peristiwa ini, kemudian Petrus menerima curahan Roh Kudus dari Pentakosta. Dan kemudian Petrus dipakai Tuhan secara luar biasa untuk keselamatan jiwa-jiwa dan pekabaran Injil. Dan dia menjadi salah satu rasul soko guru gereja. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang ketiga, yang pesannya adalah pembalikan keadaan, yaitu pemulihan destiny. Petrus sepertinya ketika dia menyangkal Yesus 3 kali, sepertinya destiny untuk dia dipakai oleh Tuhan menjadi rasul yang luar biasa, sepertinya sudah terpotong. Dia kembali ke Galilea dari peristiwa di Yerusalem itu, kemudian dia kembali menjadi nelayan, kembali mencari ikan. Beda antara nelayan ya, dengan Tuhan tentang ikan itu beda. Nelayan itu menangkap ikan hidup kemudian menjadikan mati. Tetapi Yesus berkata kepada Petrus, kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya destiny yang dirubah, bukan mengambil yang hidup menjadikan mati, tetapi penjala manusia mencari yang mati dan kemudian menjadikan mereka hidup karena mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini sesuatu yang luar biasa. Dan saat malam itu destiny sepertinya akan dipotong oleh setan. Dalam ketakutan itu setan pengaruhi Petrus untuk menyangkal Yesus, mengkhianati Yesus. Tapi Yesus tidak mau bahwa destiny-nya, masa depannya Petrus menjadi hancur, karena Tuhan Yesus punya rencana memakai hidup Petrus luar biasa. Dan kemudian saat itu dipulihkan di tepi pantai itu sambil makan ikan, Petrus menerima pemulihan yang daripada Tuhan Yesus. Dipulihkan destiny-nya, dipulihkan semua hal masa depannya. Pembalikan keadaan yang sudah hancur, keadaan yang sudah terpuruk, bagaimana dia malu dan hancur-hancuran destiny-nya kalau tidak dipulihkan. Apa jadinya dengan kehidupan Petrus di masa-masa hari-hari yang berikutnya? Tapi kemudian Tuhan membalikkan keadaan itu. Sesuatu yang dirancang rancangan setan dibalikan oleh Tuhan menjadi sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Hari ini pun juga Tuhan mau membalikkan keadaan kita. Apapun situasi kondisi yang sedang kita hadapi hari-hari ini, sekali lagi bukan masa-masa yang mudah. Hari-hari ini mayoritas semua orang mengalami masa-masa yang sulit. Banyak hal yang punya potensi akan memotong destiny kita. Setan akan pakai caranya untuk mempengaruhi kita supaya kita keluar dari destiny kita, supaya kita keluar dari kesetiaan kita kepada Tuhan. Setan akan pakai alasan-alasan situasi kondisi. Oh, enggak apa-apa, situasi sedang sulit, ya, curi-curi sedikit enggak apa-apa. Oh, tidak jujur sedikit enggak apa-apa. Begini begitu sedikit tidak apa-apa.
Setan selalu bisikan seperti singa yang mengaum-aum di sekeliling kita. Tapi ingatlah bahwa Tuhan Yesus dalam anugerahnya, Dia memberikan janji firman, mengingatkan kembali, meneguhkan kembali. Supaya apa? Membalikan keadaan. Meskipun hari ini situasi sulit, tapi Tuhan tetap akan pelihara. Pasti Tuhan akan tetap pelihara. Yang penting semua kita tetap dalam komunikasi yang baik. Sebagai keluarga, mandat kerajaan, kita harus berbagi. Artinya begini, kalau Anda juga tidak bercerita tentang situasi kondisi Anda, siapa yang juga tahu tentang situasi kondisi Anda? Karena kita juga nggak mungkin tahu. Tetapi kalau benar-benar Anda sedang mengalami satu permasalahan dalam kehidupan kalian, keluarga demi keluarga saat ini, jangan malu. Jangan malu. Anda bisa hubungi saya sebagai gembala mandat kerajaan. Anda juga bisa mewakili, Anda juga bisa menghubungi Pastor Rizky, Anda juga bisa menghubungi semua penatua-penatua yang lain. Tetapi harapannya sebagai keluarga, dalam masa-masa yang seperti begini, kita tetap mau solid, kita tetap mau tolong-menolong satu dengan yang lain. Supaya apa? Semuanya tetap survive, semuanya tetap bisa menyelesaikan, bisa menjalani situasi ini ya dalam kondisi yang baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus dalam anugerahnya, Tuhan mau bahwa semua dirancangkan setan dibalikkan, tetap ada dalam semua rencana Tuhan yang luar biasa. Dan jangan bergeser sedikit pun setia kita kepada Tuhan. Dan saya akan tutup dengan satu pesan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, marilah kita selalu mengikuti teladan Yesus. Kita harus selalu mengikuti teladan Yesus, bukan teladan manusia siapapun itu, termasuk pendeta, pendekar, siapapun itu, tidak menjadi satu teladan yang cocok buat kita. Satu-satunya teladan kita adalah kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah pemimpin iman kita, dan Yesus menyempurnakan iman kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup menyempurnakan iman kita. Karena itu Dia satu-satunya teladan yang harus kita ikuti. Dikatakan Yesus telah menderita kematian di kayu salib, tetapi Dia menerima kehinaan salib itu seakan-akan bukan apa-apa. Masalah yang dihadapi tetap dijalani seperti bukan apa-apa. Dan Tuhan melakukannya karena sukacita. Ada janji sukacita yang disediakan baginya. Dan sekarang Yesus duduk di tempat yang paling terhormat di surga. Ada janji, ada kemuliaan, ada sukacita yang luar biasa yang Tuhan sediakan di perjalanan hidup kita. Tapi sekali lagi, Yesus menjadi teladan kita. Dia berjalan dalam kesetiaan, menyelesaikan segala sesuatu dengan kesetiaan yang luar biasa. Dan kita bersyukur, sekali lagi terima kasih buat semua Anda keluarga mandat kerajaan. Kita bersyukur kepada Tuhan, ya, biar terus hari-hari ini kita terus percaya dan kita tetap setia. Katakan terus percaya, tetap setia. Terus percaya dan tetap setia. Mari kita berdoa, kita selesai dengan ibadah sore ini. Ya Aba Bapa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih untuk semua janji firman-Mu buat kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan terus anugerahkan kepada kami kekuatan yang baru. Damai sejahtera dan sukacita-Mu itu menjadi kekuatan untuk kami khususnya dalam kehidupan hari-hari ini Tuhan. Supaya terus kami percaya kepada Tuhan dan terus hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Tolongi kami ya Roh Kudus, karena tanpa-Mu kami tidak bisa apa-apa. Urapi kami dengan kuasa-Mu sehingga kami menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab Engkau yang menyempurnakan iman kami di hadapan Bapa. Kami bersyukur buat sore hari ini. Kiranya Tuhan, kemurahan anugerah berkat semua yang baik yang Tuhan sediakan buat kami dilimpahkan saat ini dari surga-Mu yang kudus. Kami terima sepenuh berkat dari Bapa, Putra, Roh Kudus. Berkat rohani, jasmani, jiwani, semua berkat keuangan, semua jatah kami genap, lengkap, sempurna, tetap kami terima dengan mengucap syukur. Dan kami percaya sekali kami diberkati, selama-lamanya kami tinggal dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapa.
terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Roh Kudus, kami bersyukur padamu. Semua keluarga besar JKI Mandat Kerajaan diberkati oleh Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua kami dengan mengucap syukur haleluya, kami berkata amin, amin, amin. Salam sejahtera buat kita semua.